Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikri Farhan dengan NIM F1S1224143. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 5, yaitu manajemen sumber daya data, dengan dosen pengampu Pak Tri Suratno, Eskom Mkom. Sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5, yang pertama dengan saya sendiri, yang kedua Afdal Aditya Nasution F1S12211, Inayah Hamadia Putri F1S1220994. Pada bagian pertama, dapat 5 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, manajemen sumber daya data. Kedua, dasar-dasar konsep data. Ketiga, gudang data dan penambangan data. Keempat, pemrosesan file secara tradisional. Dan yang kelima, pendekatan manajemen database. Pertama, manajemen sumber daya data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Saat ini, perusahaan tidak dapat bertahan hidup atau berhasil tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal dan lingkungan eksternal mereka. Inilah mengapa berbagai organisasi dan para manajer perlu mempraktikkan manajemen sumber daya data, yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Yang kedua, dasar-dasar konsep data. Kerangka kerja konseptual dari beberapa tingkat data telah dibentuk hingga membedakan antara berbagai kelompok atau elemen yang berbeda dari data. Jadi, data dapat secara logis diatur data karakter, field, catatan, file, dan database. Seperti tulisan dapat diatur dalam huruf, kata, kalimat, paragraf, dan dokumen. Berikut macam-macam kerangka konseptual. Yang pertama yaitu karakter. Elemen logis data yang paling dasar adalah karakter, yang terdiri dari sebuah huruf, angka, atau simbol lainnya. Tingkat selanjutnya yang lebih tinggi dari data adalah field, atau bagian data. Sebuah field terdiri dari sekelompok karakter yang berhubungan. Contohnya, karakter huruf dalam nama seseorang dapat membentuk field nama. Secara khusus, field data mewakili sebuah atribut dari beberapa entitas. Contohnya, gaji seorang karyawan adalah atribut yang biasanya digunakan field data untuk mendeskripsikan sebuah entitas karyawan tersebut. Selanjutnya, field-field dari data yang saling berhubungan dikelompokkan untuk membentuk catatan. Contohnya adalah catatan pengajian untuk seseorang. Catatan dengan panjang tetap berisi jumlah tetap panjang field data. Catatan dengan panjang bervariasi berisi beraneka ragam field dan panjang field. Selanjutnya yaitu file. Sekelompok catatan yang saling berhubungan disebut sebagai file data atau tabel. File sering kali diklasifikasikan sesuai dengan aplikasi yang terutama menggunakannya, seperti file penggajian atau file persediaan, atau jenis data yang ada di dalamnya, seperti file dokumen atau file gambar grafis. File juga diklasifikasikan berdasarkan permanen tidaknya, contohnya file induk master file penggajian versus kajian versus file transaksi penggajian mingguan. File historis adalah file lama transaksi atau file induk yang dipertahankan untuk tujuan cadangan atau penyimpanan historical jangka panjang, yaitu penyimpanan arsip. Yang selanjutnya ada database adalah kumpulan terintegrasi dari elemen data yang secara logika saling berhubungan. Data yang disimpan dalam database independen dari program aplikasi yang menggunakannya dan dari jenis peralatan penyimpanan tempat mereka disimpan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis database. Yang pertama yaitu database operasional. Database operasional ini menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Yang kedua, ada database terdistribusi. Ini dapat bertempat dalam server jaringan di World Wide Web, di internet dan extranet perusahaan, atau di jaringan perusahaan lain.
memastikan bahwa data dalam database terdistribusi sebuah organisasi secara konsisten dan bersama-sama diperbarui adalah tantangan utama dari manajemen database terdistribusi. Selanjutnya ada database eksternal, yaitu yaitu database eksternal tersedia secara gratis dari berbagai layanan komersial online. Data tersedia dalam bentuk statistik mengenai aktivitas ekonomi dan demografis dari bank data statistik, atau Anda dapat melihat atau melakukan download berbagai abstraksi atau kopi lengkap dari ratusan surat kabar, majalah, newsletter, makalah penelitian, dan bahan lain yang dipublikasikan, serta jurnal dari database bibliografis dan teks penuh. Berikutnya ada database hipermedia, pertumbuhan yang cepat dari situs web di internet dan internet serta extranet perusahaan telah secara dramatis meningkatkan penggunaan database dokumen hypertext dan hipermedia. Sebuah situs web menyimpan informasi semacam ini dalam database hipermedia yang terdiri dari berbagai halaman hyperlink dari multimedia. Yang ketiga, gudang data dan penambangan data. Gudang data menyimpan berbagai data yang telah diekstraksi dari berbagai database operasional, eksternal, dan database lainnya dari sebuah organisasi. Itu adalah sumber pusat dari data yang telah dibersihkan, diubah, dan dikatalogkan agar mereka dapat dipakai oleh para manajer dan praktisi bisnis lainnya untuk perkembangan data, pemrosesan analitis online, dan analisis bisnis untuk lainnya, riset pasar, dan untuk pendukungan keputusan. Penambangan data adalah penggunaan utama dari database dalam gudang data. Dalam penambangan, data-data di suatu gudang data dianalisis untuk mengungkapkan pola dan tren tersembunyi dalam aktivitas bisnis yang telah lewat. Contohnya, banyak perusahaan menggunakan penambangan data untuk melakukan analisis berbasis pasar agar dapat mengidentifikasi berbagai paket produk, menemukan akar dari masalah kualitas atau produksi, mencegah penurunan pelanggan, dan untuk mendapat pelanggan baru, penjualan lintas pelanggan yang telah ada, mendapat gambaran mengenai pelanggan dengan lebih akurat. Yang keempat, pemrosesan file secara tradisional. Dalam pendekatan pemrosesan file yang tradisional, yang dahulu digunakan dalam pemrosesan data bisnis selama bertahun-tahun. Setiap aplikasi bisnis didesain untuk menggunakan satu atau lebih file data, khususnya yang berisi hanya jenis tertentu catatan data. Contohnya, aplikasi pemrosesan rekening giro bank didesain untuk mengakses dan memperbarui file data yang berisi catatan data khusus untuk para pelanggan rekening giro bank tersebut. Terdapat masalah-masalah dalam pemrosesan file. Yang pertama yaitu penumpukan data. Sering terjadi file-file data yang independen dapat terdiri dari benua sekali duplikasi data yang sama, seperti nama dan alamat pelanggan dicatat dan disimpan dalam beberapa file. Yang kedua, masalah dalam pemrosesan file yaitu kurangnya integrasi data. Memiliki data dalam file-file yang independen mempersulit untuk memberi para pemakai akhir informasi untuk permintaan khusus yang membutuhkan pengaksesan data yang disimpan dalam beberapa file yang berbeda. Selanjutnya yang kelima, pendekatan manajemen database. Pendekatan pemrosesan file digantikan oleh pendekatan manajemen database sebagai dasar dari metode dari pengelolaan data organisasi. Selain itu, database manajemen sistem atau yang bisa disebut DBMS berfungsi sebagai interface software antara pemakai dan database. Jadi, manajemen database melibatkan penggunaan software manajemen database untuk mengendalikan bagaimana database dibuat, diteliti, dan dipelihara untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai akhir. Contohnya, catatan pelanggan dan jenis data umum lainnya yang dibutuhkan untuk beberapa aplikasi berbeda dalam kegiatan perbankan seperti pemrosesan cek sistem teller otomatis, kartu kredit bank, rekening tabungan, dan cicilan pinjaman. Database Management Software.
Database manajemen software adalah software utama dalam pendekatan manajemen database. Karena software tersebut mengendalikan pembuatan, pemeliharaan, dan penggunaan database organisasi dan pemakai akhir. Di dalam sistem mainframe dan komputer server, sistem manajemen database adalah paket software sistem yang penting untuk mengendalikan penggunaan, dan pemeliharaan database dari komputer pemakai dalam organisasi. Terdapat 3 fungsi manajemen database. Yang pertama, untuk membuat database baru dan aplikasi database. Yang kedua, memelihara kualitas data dalam database organisasi. Yang ketiga, menggunakan database organisasi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai akhir. Dalam pendekatan manajemen database, kemampuan penyelidikan database adalah manfaat utama dari pendekatan manajemen database. Para pemakai akhir dapat menggunakan DBMS untuk menanyakan informasi dari database dengan menggunakan fitur permintaan atau pembuatan laporan. Selanjutnya, terdapat komponen software DBMS umum. Yang pertama, definisi database, yaitu alat grafis dan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan entitas, hubungan, batasan, integritas, dan hak otoritas. Yang kedua, akses dan prosedur, yang dimana alat grafis dan bahasa untuk mengakses data tanpa melalui pengkodean yang rumit. Yang ketiga, ada perbaikan database, yaitu alat untuk memonitor dan meningkatkan kinerja database. Yang keempat, pengembangan aplikasi, yang dimana alat grafis yang menggabungkan akses prosedural dengan kemampuan penuh bahasa pemrograman. Yang kelima, pemrosesan database, yaitu mekanisme pengendalian untuk mencegah campur tangan dari pemakai simultan dan untuk memulihkan data setelah adanya kerusakan. Selanjutnya ada pemeliharaan database. Proses pemeliharaan database dicapai dengan sistem prosesan transaksi dan aplikasi pemakai akhir lainnya dengan bantuan dari DBMS. Para pemakai akhir dan ahli informasi juga dapat menggunakan berbagai utilitas yang diberikan oleh DBMS untuk pemelihara database. Database suatu organisasi perlu diperbarui secara terus-menerus untuk mencerminkan transaksi bisnis yang baru, seperti penjualan yang dilakukan, produk yang dihasilkan, atau persediaan yang dikirimkan, serta berbagai kegiatan lainnya. Pengembangan aplikasi. Software DBMS juga memainkan peranan penting dalam pengembangan aplikasi. Para pemakai akhir, analisis sistem, dan pengembang aplikasi lainnya dapat menggunakan bahasa pemrograman internal PostGL serta alat pengembangan software bawaan dalam banyak software DBMS untuk mengembangkan program aplikasi khusus. Pada bagian 2 ini terdapat 3 materi, yaitu manajemen database, struktur database, dan pengembangan database. Nah, langsung saja. Yang pertama, manajemen database. Bayangkan saja betapa sulitnya untuk mendapatkan informasi dari sistem informasi jika data yang disimpan secara tidak teratur atau jika tidak ada sistematis untuk menarik datanya. Oleh sebab itu, di dalam semua sistem informasi, sumber daya data harus diatur dan distrukturkan dalam cara yang logis agar mereka dapat diakses dengan mudah, diproses secara efisien, ditarik dengan cepat, dan dikelola secara efektif. Yang kedua, struktur database. Hubungan antara berbagai elemen data terpisah yang disimpan dalam database didasarkan pada salah satu dari beberapa struktur atau model logil data. Software DBMS didesain untuk menggunakan struktur data tertentu agar dapat memberi para pemakai akhir akses yang cepat dan mudah dan mudah ke informasi yang disimpan dalam database. Terdapat 5 struktur dasar database meliputi model hierarkis, jaringan, relasional, berorientasi pada objek, dan multidimensional. Ya, yang struktur hierarkis. Software DBMS awal menggunakan struktur hierarkis yang membuat hubungan antar catatan membentuk hierarki atau struktur yang seperti pohon. Elemen data apapun dapat diakses dengan menggerakkan maju ke arah bawah
dari sepanjang cabang dari pohon tersebut hingga catatan yang diinginkan. Contohnya elemen data karyawan ditemukan. Yang kedua, struktur jaringan. Struktur jaringan dapat mewakili hubungan logis yang lebih rumit dan masih digunakan oleh beberapa software mainframe DBMS. Struktur ini memungkinkan hubungan kebanyak antar catatan. Dengan kata lain, model jaringan dapat mengakses elemen data dengan mengikuti salah satu dari beberapa jalur. Karena elemen data atau catatan apapun dapat dihubungkan kebanyakan elemen data lainnya. Yang ketiga, struktur relasional. Model relasional adalah model yang paling banyak digunakan dari ketiga struktur database ini. Contohnya, software DBMS dapat menarik dan menampilkan nama serta gaji karyawan dari tabel karyawan dan nama dari departemen tempat karyawan bekerja. Dari tabel departemen dengan menggunakan file nomor departemen umum mereka atau DEPNO untuk menghubungkan atau menggabungkan kedua tabel ini. Yang keempat, struktur multidimensional. Struktur database multidimensional adalah variasi dari model relasional yang menggunakan struktur multidimensional untuk mengatur data dan menyajikan hubungan antar data. Setiap sel dalam struktur multidimensional berisi data agregasi yang berhubungan dengan berbagai elemen bersama dengan setiap dimensinya. Yang kelima, struktur yang berorientasi pada objek. Model database yang berorientasi pada objek dianggap merupakan salah satu dari teknologi penting dan teknologi penting dari generasi baru aplikasi multimedia berbasis web. Kemampuan untuk melakukan pemangkasan ini memungkinkan model yang berorientasi pada objek tersebut menangani dengan lebih baik jenis-jenis data yang lebih rumit daripada satu database lainnya. Selanjutnya, evaluasi struktur database. Struktur database adalah model natural untuk berbagai database yang digunakan untuk pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan terstruktur, yang merupakan karakteristik dari banyak operasi bisnis. Di pihak lain, database relasional memungkinkan pemakai akhir untuk dengan mudah menarik informasi sebagai respon dalam tadi permintaan khusus. Hal itu disebabkan karena tidak semua hubungan antara elemen data dalam database yang dikelola secara relasional harus ditentukan ketika database tersebut dibuat. Keterbatasan utama dari model relasional adalah DBMS relasional tidak dapat memproses sejumlah besar transaksi bisnis cepat dan seefektif informasi yang dikelola seperti yang dilakukan oleh model yang berorientasi pada objek. Yang ketiga, pengembangan database. Software manajemen database seperti Microsoft Access atau Lotus Approach memungkinkan para pemakai akhir untuk dengan mudah mengembangkan database yang mereka inginkan. Akan tetapi, banyak organisasi biasanya menempatkan pengendalian dari pengembangan database keseluruhan perusahaan di tangan database administrator dan ahli database lainnya. Anda mengembangkan serta menspesifikasi isi data, hubungan dan struktur dari sistem database, serta untuk mengubah spesifikasi ini jika diperlukan. Kamus data adalah katalog atau direktori manajemen database yang berisi metadata, yaitu data mengenai data. Perencanaan data dan desain database. Pengembangan database dapat dimulai dengan pemrosesan perencanaan data dari atas ke bawah. DBA dan para desainer bekerja dengan manajemen pemakai akhir dalam perusahaan untuk mengembangkan model perusahaan yang mendefinisikan proses bisnis dasar dari perusahaan. Selanjutnya, para pemakai akhir harus mengidentifikasi elemen-elemen data utama yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas bisnis tertentu mereka. Hal ini akan membantu untuk mengidentifikasi data pemasok dan produk apa yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi proses pembelian atau penerimaan serta bisnis lainnya dengan menggunakan software manajemen sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning ERP atau rantai pasokan manajemen. Ketiga, tampilan pemakai semacam itu adalah bagian utama dalam pemrosesan pemodelan data dengan hubungan antar elemen data diidentifikasi. Setiap model data mendefinisikan hubungan logis antar elemen data yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dasar. Bila dengan ini berakhir presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.